wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita, yakni pada kesempatan kali ini kita bakal bahas adalah hari yang kalian ambil ini namanya aliran paguyuban keluarga Kapribaden, khususnya di Surakarta karena asalnya dari Surakarta ya. Adapun video kali ini dibuat atas penuhan tugas mata kuliah aliran kepercayaan dan kebatinan yang dibimbing oleh dosen kita Ibu Syukri Ernayati Nurintan Syahri Sinaga M.Sos. Jom, kita bakal bahas di sini. Tapi bentar deh, kita belum kenalan loh. Oh iya. Astagfirullah. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama saya Ina Kurniawati, saya mahasiswa dari Prodi IAT semester 6 dari Stensar. Dan ini kawan saya Mona, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga sama dengan beliau. Kami di semester 6 Stein Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah. Bakal dijelaskan oleh Mbak kita, Mbak Indah. Oke. Sejarah munculnya paguyuban keluarga Kapribaden. Ajaran ini pertama kali ditemukan oleh Eyang Mangontiosa dari Desa Paron, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1932. Eyang Mangontiosa sendiri pada waktu itu suka prihatin atau teteki atau disebut juga dengan tarak broto. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari empat tujuan. Pertama, kasempurnaning urip atau kesempurnaan hidup. Nah, yang kedua ialah ingin mengetahui sangkan paraning dumadi atau ingin mengetahui asal dan tujuan segala yang diciptakan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ajaran ilmu Kapribaden ini memiliki perkembangan yang signifikan. Perkembangan dalam hal ini adalah dengan bertambahnya ajaran mereka tadi. Nah, menurut mereka tuh menerima petunjuk gaib yang mereka dapatkan dari bersemedi atau dari mimpi. Nah, ajarannya berkembang ke daerah Kampung Sewu, Manahan, hingga ke Sukoharjo, Boyolali, bahkan hingga ke Klaten, Yogyakarta, dan Semarang. Orang Jawa yang merasa tidak cukup hanya dengan memiliki agama dan ingin menguasai ilmu kebatinan, sehingga adanya ajaran ini mampu menjadi alternatif bagi orang-orang sekitar ini, orang-orang mereka ini yang haus akan ilmu kebatinan. Tahun 1982, paguyuban keluarga Kapribaden mendapat pengakuan dari Direktorat Bina Hayat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan itu, paguyuban keluarga Kapribaden juga mendapatkan bantuan dana untuk menerbitkan buku mengenai seluk-beluk ajaran yang dicetak sebanyak 200 eksemplar dan diedarkan terbatas pada kalangan tertentu saja, yakni warga paguyuban itu sendiri. Paguyuban keluarga ini juga merupakan aliran besar karena menurut Sudiharjo, paguyuban ini memiliki anggota berjumlah 215 orang di Surakarta serta memiliki cabang di daerah lain seperti di Sragen, Klaten, Prambanan, Yogyakarta, Semarang, dan Jepara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni tentang prinsip ajaran dan organisasi aliran paguyuban keluarga Kapribaden di Surakarta. Yang pertama, prinsip ajarannya, ajaran pokok. Yang pertama itu ada ajaran pokok. Di antara ajaran pokoknya yang pertama ada ajaran tentang Tuhan. Penghayat paguyuban keluarga ini, penghayat paguyuban keluarga Kapribaden ini percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Mereka juga percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa berkuasa mengatur, menciptakan dan mengubah isi dunia. Mereka percaya bahwa Tuhan Maha Adil. Tuhan menuruti segala kehendak manusia, baik yang baik maupun yang buruk itu. Namun ada konsekuensinya masing-masing pada diri manusia itu. Warga percaya terhadap takdir kodok, yakni sebagai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka juga percaya bahwa Tuhan itu Maha Murah dan Maha Asih. Maksudnya di sini Tuhan Maha Pemurah dan Maha Pengasih, memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Adapun asih di sini didapatkan yakni dengan diterimanya gaibnya, maksudnya itu gaibnya Tuhan, gaib sebuah hidayah
adalah sebuah hidayah dan petunjuk, karena kedekatannya manusia itu, kedekatannya pribadi itu kepada Tuhannya. Ajaran pokok yang kedua yakni ajaran tentang manusia. Yang pertama, asal usul manusia. Penghayat aliran ini juga percaya bahwa manusia itu adalah ciptaan yang berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan nantinya. Lalu struktur manusia. Aliran ini juga percaya bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang sempurna, terdiri dari jasmani dan rohani, memiliki nafsu, akal, pikiran, dan juga hati nurani. Yang ketiga, daya manusia. Pada aliran ini percaya bahwa manusia itu bermula dari tanah, sama ya, bermula dari tanah, hidup di bumi, dan matinya akan kembali pada bumi juga, maksudnya kembali ke tanah juga. Daya-daya manusia itu terdiri dari satu, unsurnya tanah. Yang kedua, unsur yang kedua itu terdiri dari angin atau udara. Lalu yang ketiga ini, manusia itu juga dibekali dengan daya panas. Maksudnya itu ada suhu panasnya kan. Tuhan juga menciptakan air. Nah, selain itu Tuhan juga menciptakan air pada diri manusia, baik unsur itu yang ada dari luar maupun dari dalam diri manusia itu sendiri. Dia juga diberikan daya, yakni cipta rasa dan karsa sebagai produktor. Maksudnya itu manusia ini diberi kelebihan pada daya berpikirnya, kemampuan berpikirnya. Manusia itu dapat menghasilkan dengan daya berpikirnya itu, manusia dapat menghasilkan suatu karya ciptaan. Yang keempat, sifat-sifat manusia. Mereka juga percaya, penghayat mereka juga percaya bahwa manusia itu bersifat awak, gingsir. Maksudnya suka berubah-ubah, batinnya berubah-ubah. Perasaannya tuh, hatinya suka berubah-ubah. Dimana pada hakikatnya manusia itu ingin segala sesuatunya itu terpenuhi. Mereka memiliki rasa tidak puas. Yang kelima, kewajiban dan tugas manusia. Berprinsip bahwa manusia sebagai makhluk Allah itu yang diberi hati nurani, nur ilahi, cahaya dari Allah, harus memiliki kesadaran penuh yang dapat mengantisipasi dirinya dalam hidup, untuk hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Jadi penghayat paguyuban keluarga ini, mereka ini diharapkan untuk mempunyai kesadaran toleransi dan selalu memohon petunjuk, ampunan kepada Tuhan dengan cara mengingatnya ya. Ajaran tentang alam semesta. Pertama itu asal mula alam. Dalam ajaran paguyuban keluarga ini, penghayatnya itu berprinsip bahwa alam berawal dari uwung-uwung atau kekosongan, kemudian diciptakan dengan sabdanya, maksudnya dengan sekali berkata kun, maka jadilah alam itu. Kemudian kekuatan alam. Yang kedua itu kekuatan alam. Mereka berprinsip bahwa alam tercipta atas kekuatan gaib, dan supernatural yang disadari oleh manusia itu sendiri dengan rasa. Kemudian struktur alam semesta. Alam semesta tersusun dari tanah, angin, api, dan air. Nah, mereka berprinsip juga demikian. Kemudian selanjutnya manfaat alam bagi manusia. Jadi penghayat ini memahami bahwa alam langgeng. Alam itu langgeng pemanfaatannya bagi manusia, yakni untuk pemenuhan kebutuhan mental dan spiritual manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna di atas makhluk lainnya. Ya, mereka berpikir seperti itu sama. Akan tetapi untuk mencapai kesempurnaan itu, manusia harus melakukan suatu proses. Manusia harus mencari baik itu kesempurnaan secara material ataupun spiritual, yakni dengan pembentukan pribadi yang baik dan ketaatan. Nah,
manusia itu pada awalnya tidak ada, dia diciptakan, kemudian diciptakan ya, hidup, lalu kembali pula pada Tuhan, mati. Oleh karena itu di akhir hayatnya manusia itu harus berusaha untuk dapat diterima oleh Tuhan tanpa ada hambatan apapun. Kemudian ajaran tentang saudara pribadi, nah, ini dia menjadi ajaran utama dalam aliran paguyuban keluarga. Ya, ini ajaran tentang saudara pribadi. Adapun saudara pribadi itu nanti dia jatuhnya ke kepribadian manusia itu. Penghayat ini berprinsip bahwa setiap manusia itu dalam bentuk pribadi atau sendiri-sendiri ya. Memang berasal dari diri manusia itu sendiri akan menjadi kepribadian. Jadi kepribadian dalam ajaran yang dimaksud ini, kepribadian yang dalam ajaran yang dimaksud ini adalah pribadi dengan saudara pribadi. Adapun saudara pribadi yang dimaksud ini yakni segala sesuatu yang ada dalam diri manusia itu sendiri, yakni kepribadian, sifatnya manusia itu. Aliran ini mengajarkan bahwa saudara pribadi yang merupakan nafsu berjumlah 4, yaitu yang pertama nafsu lawamah, atau dalam bahasa mereka manurogo, yang artinya nafsu yang memiliki kecenderungan keinginan lahir ya. Ini nafsu perut, dalam bahasa itu nafsu perut ya. Dan ini dalam kepercayaan mereka disebut pula hati yang bersinar hitam. Kemudian ada yang kedua itu nafsu amaroh. Nafsu ini disebut juga dalam bahasa mereka itu nafsu maradewa, disebut juga maradewa, yakni nafsu yang bersifat kecenderungan keburukan, nafsu jahat. Dan dalam kepercayaan mereka diibaratkan hati yang bersinar merah. Kemudian yang ketiga itu nafsu supiah, atau disebut juga nafsu manuraga, yakni nafsu birahi atau nafsu batiniah ya. Nafsu batiniah yang ia tuh timbulnya dari mata. Disebut pula hati yang bersinar kuning. Kemudian yang keempat nafsu mutmainnah, atau disebut pula dalam bahasa mereka nafsu manarawaja, ialah hati yang membawa kepada ketentraman, keluhuran, jiwa luhur, kecenderungan kepada kebaikan. Nah, ini dalam kepercayaan ini disebut pula hati yang bersinar putih. Nah, jadi di dalam paguyuban keluarga, di dalam aliran paguyuban keluarga kepribadian ini, untuk dapat memahami saudara pribadi, mereka harus melalui dasar-dasar, beberapa tahapan. Mereka harus memiliki beberapa dasar. Di antaranya yakni luhur. Yang kedua itu memiliki mawas diri, yakni mata batin terhadap sifat negatif untuk memilih sifat positif. Jadi mawas diri itu suatu kemampuan untuk melihat sifat negatif, sehingga mereka itu tahu kalau itu adalah suatu keburukan, sehingga mereka cenderung untuk mengelaknya gitu. Kemudian kembali kepada sifat positif gitu. Lalu yang ketiga melakukan menghaluskan budi pekerti. Kemudian yang keempat memiliki kebersihan jiwa. Kemudian selanjutnya perilaku penghayatan, yakni tata cara penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran paguyuban keluarga kepribadian ini. Penghayatannya itu dilakukan dengan melakukan sujud atau disebut mereka juga dengan martabat, yakni dilakukan pada jam 8, jam 12 dan jam 3 malam. Minimal 1 kali dalam sehari, 1 malam. Melakukan 4 patrap atau sikap.
dengan menyebut 3 rapal atau mantranya. Yang pertama itu melakukan sikap merem, duduk bersimpuh menghadap ke barat, kemudian menyembah. Sikap kedua, tangan menyembah di dada atau sembarogo, kemudian mengucapkan rapal amit pasa kalimat tabit 3 kali. Selanjutnya melakukan sikap demikian, kemudian mengucapkan rapal seperti tadi 3 kali. Patrap selanjutnya yakni dalam bentuk sujud, seperti sujud tapi badannya lebih direndahkan lagi. Patrap kedua yakni sama seperti yang sebelumnya, duduk menyembah. Kemudian ambil patrap sembah rogo seperti tadi, lalu mengucapkan rapal yang kedua. Kemudian sujud, lalu membaca rapal yang tadi, habis itu sembah rogo lagi. Begitupun patrap ketiga, merem lagi, lalu duduk menyembah lagi. Kemudian melakukan sembah rogo dengan mengucapkan rapal sejati ini, lalu menyebut nama masing-masing, menyebutkan apa yang diminta. Kemudian setelah selesai, kepala menghadap ke atas dan kembali lagi sembah rogo. Terakhir melakukan patrap keempat, yakni bersila seperti itu, lalu melakukan sembah rogo sambil mengucapkan mugi-mugi, lalu sebutkan apa yang diminta, lalu menengadahkan tangan ke atas seperti meminta, seperti ini, sambil mengucapkan rapal yang keempat tadi. Pada ajaran mereka ini, keberhasilan berkomunikasi dengan saudara pribadi dapat dirasakan dengan adanya word Tuhan, yakni hati nurani yang selalu diberi kecenderungan berbuat baik. Petunjuk selanjutnya, sistem organisasi paguyuban keluarga kepribadian. Yang itu pertama ada sistem kepemimpinan. Penghayat aliran ini berprinsip bahwa seorang pemimpin bukanlah merupakan guru. Yang menjadi guru itu adalah diri masing-masing. Yang disebut mereka pula sebagai saudara pribadi, itu ya, kepribadian. Namun bagi yang belum dapat menjadi guru atau berkomunikasi dengan saudara pribadinya, mereka ini hanya disebut pembimbing, mereka tidak dapat menjadi pemimpin. Untuk itu tidak ada guru, tidak ada pula murid. Maksudnya itu dia tidak dapat menjadi guru bagi diri sendiri, tidak pula dapat menjadi pemimpin bagi yang lain. Pengurus paguyuban keluarga kepribadian pertama kali itu dibentuk pada saat didirikannya organisasi itu juga, yakni pada tanggal 31 Agustus 1975. Pada tanggal 25 Maret 2005 baru diadakan rapat kepengurusan anggota paguyuban yang baru. Berarti 10 tahun setelahnya ya. Pemilihan juga dilakukan dengan cara musyawarah sama. Ketuanya ini adalah Sudiharjo, namanya Sudiharjo. Dan pada kepemilihan yang tahun ini yang terpilih juga Sudiharjo karena beliau adalah yang paling unggul di antara warga lainnya. Ia memiliki pribadi yang dapat menjadi pemimpin bagi yang lain. Nah, kemudian penggantian pengurus, sebelumnya itu sampai 10 tahun gak ganti-ganti pengurus. Nah, semakin tahun ke tahun barulah kepengurusannya itu mulai dilakukan setahun sekali. Selanjutnya itu sistem keanggotaan. Sama seperti organisasi pada umumnya, paguyuban keluarga kepribadian ini juga melakukan penerimaan anggota baru dengan melakukan pengisian formulir dalam penerimaan keanggotaan baru itu. Salah satu kegiatannya, salah satu syarat masuknya itu melakukan ngelakoni atau puasa. Puasanya ini bisa dilakukan dengan satu mutih namanya. Mutih ini maksudnya hanya makan nasi putih dan air putih. Terus yang kedua ada ngerowot, namanya itu ngerowot, yakni memakan makanan yang telah dipendam. Puasanya itu dilakukan selama 3 hari. Jadi ketika melakukan puasanya hari Senin, maka harus dimulai pada jam 6 dan buka puasanya, selesai puasanya pada hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Kamis jam 6 harus udah bisa buka puasanya, udah selesai. Sebelum melakukan puasa ini ritualnya itu harus melakukan mandi. Mandi di sini itu ritual mandinya itu dengan keramas, dikeramas dengan air bunga,
air bunga kembang, air bunga kembang 5 warna. Jadi selama ngelakoni, mereka ini tidak boleh menyendiri, nggak boleh menjauhkan diri dalam keramaian ya, menjauhkan diri dari keramaian. Mereka juga nggak boleh mandi, hanya boleh cuci muka sama gosok gigi. Terus mereka juga nggak boleh melakukan hubungan seksual. Mereka yang bisa berbicara dengan pengurus untuk mendapatkan petunjuk harus ngapain aja gitu kan. Ini hanya bisa dilakukan yang sudah bisa berkomunikasi dengan saudara pribadinya. Sedangkan yang belum bisa harus mengambil petunjuk dari anggota yang sudah bisa. Upacara pengangkatannya itu dilakukan pada jam 10 malam. Adapun tujuan daripada dilakukannya upacara itu ialah yakni untuk mendapatkan keselamatan. Upacaranya itu ada uri-uri oleh ketua. Kemudian ada doa. Setelah upacara, anggota baru ditasbih lalu dibawa untuk diberi kunci-kunci dan melakukan sumpah dibimbing oleh sesepuh yang berilmu tinggi. Kemudian ditasbih lagi lalu diberi minum air kembang yang bermaksud untuk menetralisir jiwa dari pengaruh-pengaruh gaib luar. Selanjutnya ialah pengabdian warga paguyuban keluarga kepribadian. Warga paguyuban ini mengandung suatu ilmu yang dinamakan white magic atau ilmu putih. Ilmu ini adalah ilmu yang bisa berguna bagi masyarakat dan yang memberi keuntungan dan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, pengabdian yang diberikan dari Pak Sukarjo ini adalah mengobati orang sakit, mengusir setan, kenaikan pangkat, pengarisan, dapat jodoh dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Pak Sukarjo itu sendiri. Namun yang paling banyak ialah mendapatkan pengobatan. Jadi intinya aliran ini itu memiliki ajaran budi luhur, kapribaden, pengendalian pribadi atau nafsu kepada kebaikan dan kesucian untuk mendapatkan ghaibnya Tuhan dan kembali kepada Tuhan dengan tenang. Adapun anggota organisasi ini terdiri atas warga dari berbagai kalangan, profesi, suku dan agama. Yakni ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, Katolik, Buddha. Jadi paguyuban ini termasuk suatu aliran kepercayaan sinkretisme karena ia ini merupakan gabungan dari beberapa agama atau kepercayaan dengan hati atau tujuan yang sama, yakni sama-sama bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ia memiliki tujuan yang sama, yakni kepribadian tadi. Sugih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih kepe ajre. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.